Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Frizi dengan NIM 21020251559. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas bahasa Indonesia, yaitu meresume jurnal yang berjudul Pentingnya Keterampilan Mendengar dalam Menciptakan Komunikasi yang Efektif. Yang pertama ada abstrak. Komunikasi merupakan kunci terpenting dalam membangun hubungan baik antar setiap individu. Komunikasi yang efektif sangat bergantung pada keterampilan seseorang dalam mengirim maupun menerima pesan. Kita menyaksikan begitu banyak proyek atau program perusahaan macet di tengah jalan hanya gara-gara diskomunikasi para anggotanya. Masalah yang paling sederhana dan sering muncul itu dikarenakan kurangnya keterampilan mendengarkan dalam berkomunikasi. Keterampilan mendengarkan seharusnya mengiringi keterampilan bertanya dalam komunikasi yang efektif. Karena sebaik apapun komunikasi terhadap seseorang tanpa diiringi dengan kemampuan mendengar, maka komunikasi tidak efektif. Kemampuan mendengarkan secara aktif diartikan sebagai proses pemahaman secara aktif untuk mendapatkan informasi dan sikap dari pembicara yang tujuannya untuk memahami pembicaraan tersebut secara objektif. Komunikasi efektif adalah suatu kegiatan pengiriman makna atau disebut juga pesan dari seorang individu ke individu yang lain, di mana kegiatan tersebut dapat menghasilkan manfaat baru bagi kedua belah pihak. Komunikasi efektif inilah yang menjadi permasalahan orang Indonesia sekarang. Mereka masih awam terhadap budaya komunikasi efektif dan kurangnya keterampilan mendengar dalam berkomunikasi yang mengakibatkan mereka lebih banyak berpendapat untuk mengemukakan masalah daripada berpendapat untuk memecahkan masalah. Membangun komunikasi yang efektif, setidaknya kita harus ada beberapa cara. Yang pertama, berusaha benar-benar mengerti orang lain atau disebut juga empathic communication. Yang kedua, memenuhi komitmen atau janji. Yang ketiga, menjelaskan harapan atau rencana yang akan dilakukan. Yang keempat, meminta maaf dengan tulus ketika membuat kesalahan. Yang kelima, memperlihatkan integrasi pribadi. Yang kedua itu ada masalah dari jurnal ini. Masalahnya yang paling sederhana dan sering muncul dikarenakan adalah kurangnya keterampilan mendengarkan dalam berkomunikasi. Keterampilan mendengarkan seharusnya mengiringi keterampilan bertanya dalam komunikasi yang efektif. Karena sebaik apapun komunikasi terhadap seseorang tanpa diiringi dengan kemampuan mendengar, maka komunikasi tidak efektif. Selanjutnya adalah tujuan dari jurnal ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, pertama, tipe mendengarkan dalam komunikasi. Kedua, proses mendengarkan dalam berkomunikasi. Ketiga, mengatasi penghalang mendengarkan secara efektif. Yang keempat, menciptakan komunikasi yang efektif. Jadi, dalam penelitian jurnal ini ada 4 tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya adalah solusi permasalahan dari jurnal ini. Solusinya adalah, agar dapat mendengarkan secara efektif, Anda perlu melakukan 5 langkah yang berbeda dengan baik. Yang pertama ada menerima. Anda memulai mendengarkan pesan secara fisik dan mengetahui bahwa Anda memang mendengarkan. Penerimaan secara fisik dapat terganggu oleh secara bisik. Pendengaran yang kurang baik atau kurang menaruh perhatian, beberapa ahli juga menyertakan pesan nonverbal sebagai bagian dari tahap ini, karena faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi proses mendengarkan. Kedua, ada menafsirkan atau disebut juga decoding. Langkah Anda berikutnya adalah memberikan arti terhadap suara yang dapat Anda lakukan menurut nilai-nilai, kepercayaan, ide, harapan, kebutuhan, dan sejarah pribadi Anda. Yang ketiga adalah dengan cara mengingat. Sebelum Anda dapat bertindak berdasarkan informasi tersebut, Anda perlu menyimpannya lebih dulu untuk diproses di waktu yang akan datang. Anda perlu menangkap informasi tersebut dalam memori jangka pendek. Kemudian, mentransfernya ke memori jangka panjang untuk disimpan dengan aman.
Selanjutnya adalah mengevaluasi. Dengan diterimanya pesan dari pembicara, langkah Anda berikutnya adalah mengevaluasi pesan tersebut dengan menerapkan keterampilan berfungsi kritis. Pisahkanlah fakta dan opini dan evaluasilah kualitas bukti tersebut. Selanjutnya adalah yang kelima, ada merespon. Setelah Anda melakukan evaluasi terhadap pesan pembicara, Anda sekarang bereaksi bila Anda berkomunikasi dari satu orang ke orang lainnya. Jadi dalam komunikasi yang efektif itu kita menyimpulkan ada solusi permasalahannya yang kelima tadi. Yang pertama menerima, menafsirkan, mengingat, mengevaluasi, dan merespon. Selanjutnya adalah metode dari penelitian ini. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didasarkan pada data sekunder. Sumber yang digunakan relevan pada keterampilan mendengar dan komunikasi efektif. Penelitian kepustakaan merupakan langkah pertama yang penulis lakukan dengan maksud untuk menggali teori-teori yang berhubungan dengan penulis. Laporan penelitian sebagai data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku. Atau laporan yang dapat membantu kelancaran penulis dalam menyusun laporan penelitian. Selanjutnya adalah pembahasan atau teori, yaitu ada 9. Pikiran, kata-kata, pemahaman, emosi, perasaan, mengadakan hubungan, bahasa tubuh, tindakan, dan dampak. Jadi pembahasan atau teori di sini ada 9. Pikiran, kata-kata yang tadi saya sebutkan berjumlah 9. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian ini. Pertama, mengenali berbagai tipe mendengarkan. Kedua, memahami proses mendengarkan. Ketiga, mengatasi penghalang mendengarkan secara efektif. Keempat, mengingat betapa pentingnya kebiasaan mendengar yang baik. Kelima, menciptakan komunikasi yang efektif. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan pada jurnal ini atau penelitian ini adalah satu, mendengarkan merupakan proses intelektual dan emosional. Kedua, agar dapat mendengarkan secara efektif, perlu memahami proses mendengarkan. Dalam berkomunikasi ada 5 langkah berbeda yang perlu dilakukan dengan baik. Yang pertama menerima, kedua menafsirkan atau disebut decoding, ketiga mengingat, mengevaluasi, dan merespon. Ketiga, mengatasi penghalang mendengarkan secara efektif. Keempat, komunikasi efektif memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan. Sekian resum jurnal dari Aditya Frizi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.